Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin memulai pelajaran administrasi pajak di jam pertama. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas boleh memimpin berdoa dulu. Debat bersiap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai hari ini pelajaran, saya akan presentasi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Nabila Pasya. Anindita ada? Ada. Dina Narita Putri? Dini Dwi Kusnul Khotimah? Dita Aulia? Eka Marta? Farin Nafila, Herliana Putri, Ismi Najwa Fauzia, Lutfia Indah Fatima, Mira Dwi Sahara, Muhammad Ari Ramadhani, Nabil Pasya. Sakit ya? Nggak masuk karena sakit? Sudah berapa hari sakitnya? 1 hari, hari ini aja. Nazifah, Nesa Cahya, Nisa Tri Aulia, Revina Diniarti, Rizka Ani, Rofik Zaki, Rohma Cahyani, Rosida, Sesi Anggun Angelina, Silvi Naila Rosida, Siti Fatimah Tuzaro, Tiara Puspitasari, Wahyu Setianingsih, Widya Raudoto Jana. Hari ini yang tidak masuk hanya Nabil Pasya, karena belakangan ini sepertinya banyak sekali yang sakit karena batuk dan flu ya. Karena cuaca di sekolah kita ini daerah pegunungan tuh sering hujan. Jadi saya mohon kalian bisa menjaga kesehatan lebih, karena minggu depan itu kan pertemuan yang terakhir ya. Minggu depan itu adalah pertemuan yang terakhir dan tanggal 28 itu sudah mulai ujian penilaian akhir semester. Jadi nanti semoga kalian nggak jatuh sakit waktu ujian. Karena ujiannya tidak hanya teori tapi juga praktek. Nah, ada ujian praktek. Nah, hari ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kalian sudah menyelesaikan tugas, nah hari ini kompetensi dasarnya adalah sama seperti minggu lalu. Menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21, melakukan perhitungan pajak penghasilan, dan tujuan pembelajaran nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, serta nomor 4 itu sudah kalian laksanakan di minggu lalu, dan hari ini adalah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian waktu minggu lalu itu. Seperti yang sudah dilaksanakan kelompok 3 ya, kelompok 3 kemarin kan sudah presentasi. Jadi nanti dilanjutkan dengan kelompok yang lainnya. Teknik penilaiannya yang hari ini dilaksanakan adalah sikap dan pengetahuan, serta untuk yang keterampilannya adalah keterampilan kalian dalam presentasi. Nanti di akhir acara juga ada penilaian pengetahuan, nanti ada latihan soal yang dikerjakan menggunakan HP. HP-nya sudah dikonekkan dengan internet. Kalau sudah punya paketan bisa pakai paketan, kalau belum bisa pakai wifi di kelas ini. Hari ini ada yang tidak bawa HP? Ada yang tidak bawa HP? Kalau teman yang lain mungkin bisa Mas Rafiq, jadi bisa minta bantuan temennya. Atau kalau punya paketan bisa pakai paketannya masing-masing. Nah, minggu lalu ini sudah kita bahas ya. Jadi ada
menggunakan HP-nya melalui internet? Sudah. Nah, hari ini kita memulai diskusi kelompok. Gimana, ada yang masih belum connect? Nanti itu kita gunakan untuk penilaian pengetahuan. Untuk yang sekarang, kalian nanti presentasi dulu. Jadi, nanti HP-nya dipakai setelah kalian presentasi untuk latihan soal. Nah, kalau sudah bisa dikonekkan, hari ini kita mulai presentasi mata pelajaran yang kemarin, materi yang kemarin. Sebelumnya saya bagikan dulu lembar kerja kalian. Nanti untuk presentasi kelompok 1. Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 2, 3, sini 4 ya. 4, 5, kelompok 6 yang terakhir. Oke, di minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal itu kan ada 6. Nah, kelompok 3 sudah mempresentasikan nomor 1, jawaban dari nomor 1. Jadi nanti kelompok yang berikutnya adalah mempresentasikan hasil jawaban dari soal nomor 2 sampai nomor 6. Nah, kelompok berapa yang mau maju duluan untuk presentasi? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 boleh maju. Perwakilannya boleh 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, izinkanlah kami menyampaikan hasil kerja kami. Nomor 2, siapakah penerima penghasilan yang tidak termasuk wajib pajak penghasilan 2021? Jawabannya, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperuntukkan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Perjabatan perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bulan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Itu adalah jawaban soal kedua dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Jawaban dari kelompok 2 menurut kelompok 4 adalah siapakah penerima penghasilan yang bukan termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21. Jawaban dari kelompok 4 adalah yang pertama, Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan berbalik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. itu jawaban kelompok 4. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6 ada jawabannya yang tidak sama. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, apa jawaban nomor 2 dari kelompok 1? Kira-kira. Nomor 1, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Nomor 2, pejabat perwakilan
jawaban dari kelompok 1 yang bukan tergolong wajib pajak PPh pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik. Yang kedua ada konsulat ya, bukan konsultan ya, konsulat. Kalau dari jawaban kelompok 1 itu, mungkin kelompok 3 jawabannya apa? Sama. Kelompok 5? Sama tapi lebih singkat. Apa? Coba diutarakan. Oke, hampir sama ya dengan kelompok 4 ya. Kelompok 5? Kelompok 5? Oh, 5, 6? Kelompok 6? Apa itu? Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, dari jawaban kelompok 4 dan kelompok-kelompok yang lainnya, di situ tadi yang pertama yang sama adalah pejabat perwakilan diplomatik itu bukan tergolong ke dalam orang yang menerima penghasilan dari wajib pajak PPh pasal 21. Jadi perwakilan diplomatik itu tidak termasuk. Dan yang kedua tadi ada kelompok 5 yang mengatakan pelajar. Jadi kalian itu bukan tergolong wajib pajak PPh pasal 21. Dan ada satu lagi tadi konsulat, sama yang jawabannya kelompok 6 yang terakhir adalah perwakilan organisasi internasional. Ada yang tahu apa sih perwakilan organisasi internasional itu? Contohnya organisasi internasional yang kalian tahu? Tahu PBB? PBB itu internasional atau nasional? Internasional. Kalau WHO internasional. Kalau PBB itu organisasi internasional yang menaungi mengenai apa kira-kira? PBB itu kan kepanjangannya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi itu untuk perdamaian dunia. Kalau untuk yang satu lagi tadi WHO, organisasi internasional menangani mengenai masalah yang 2 tahun lalu kita lagi pandemi itu, mengenai kesehatan. Jadi seperti orang yang bekerja di PBB ataupun WHO itu bukan tergolong orang yang mendapatkan potongan PPh pasal 21. Itu jawaban dari kelompok 4. Mungkin boleh ditutup dan dilanjutkan pertanyaan nomor 3 dengan kelompok yang lain bisa maju ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 yang maju adalah kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan jawaban nomor 3. Penghasilan dari manakah yang digunakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 anak miskin secara lengkap? Jawabannya adalah 1. Penghasilan berupa uang sama, 2. tunjangan hari tua, 3. dana pensiun yang pemberiannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Untuk jawaban dari kelompok 3 pada Apa ditanyakan? Silakan dari kelompok lain mungkin ada jawaban yang lebih lengkap dari jawaban kelompok 5. Untuk pertanyaan nomor 3, penghasilan dari manakah yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21? Kalau nomor 2 tadi adalah orangnya, siapa orangnya, pekerjaannya apa. Kalau nomor 3 itu adalah penghasilannya, atau bisa digolongkan adalah gaji yang seperti apa yang dipotong PPh pasal 21. Ada yang punya jawaban kelompok lain yang lebih lengkap dari kelompok 5? Kelompok
Oh, kelompok 4 dulu ya, habis itu kelompok 1. Kelompok 4 apa Mbak jawabannya? 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur. 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 5. Imbalan kepada rekan pegawai antara lain berupa honorar umum, komisi fee dan imbalan jenis dengan nama dan tanggal tersebut. Mungkin bisa dibantu temannya. Apapun sebagai imbalan sehubungan dengan kerja, jasa dan kegiatan yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain pokok 1, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Itu jawaban dari kelompok 4. Kalau kelompok 1 tadi? Jadi kelompok 4 dan kelompok 1 jawabannya lebih lengkap ya. Untuk kelompok 5 ya, betul ya, kelompok 5. Tadi kelompok 5 mengatakan hanya berapa penghasilan Mbak yang kamu sebutkan? Ada 3. 1 adalah yang kedua, yang keempat, yang ketiga. Nah, kalau yang disebutkan dari kelompok 5 itu adalah sebagian dari objek pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, yang lebih lengkap adalah yang diutarakan dari kelompok 4 sama kelompok 1, dimulai dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pegawai tetap. Jadi bukan hanya pesangonnya saja, tapi yang diterima setiap bulan oleh pegawai tetap. Mungkin ayah atau ibu kalian ada yang bekerja di pabrik sebagai pegawai tetap. Nah, itu kan setiap bulan kan dapat gaji ya. Gajinya itu tidak semuanya diberikan, tapi ada potongan pajak penghasilan. Nah, selain dari pegawai tetap, yang kedua adalah yang diterima dari penerima pensiun yang kalian sebutkan. Terus yang ketiga adalah penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Jadi kalau mungkin kalian tahu ada di tetanggamu atau mungkin ada saudaramu kerja di pabrik dan di PHK. Belakangan ini karena ada pandemi ya, karena ada pandemi itu kan banyak orang yang di PHK. Nah, karena di PHK itu ada pabrik yang memberikan pesangon atau uang yang diberikan ketika dia sudah tidak bekerja di pabrik itu. Jadi itu masih dipotong pajak. Yang kedua, yang berikutnya adalah tadi mengatakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Tenaga kerja lepas. Jadi misalnya nggak setiap hari kerja di situ, itu juga dipotong PPh pasal 21. Nah, itu mengenai objek pajak PPh pasal 21. Kelompok yang lainnya apakah jawabannya seperti kelompok 4 dan kelompok 1 ada atau ada tambahan lain? Sama, jadi kelompok 5 mungkin nanti bisa ditambahi ya, jawabannya yang lebih lengkap. Berikutnya pertanyaan nomor 4, boleh dipresentasikan kelompok 1, kelompok 5 boleh ditutup dulu. Kami akhiri presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4, oke silakan kelompok 1 yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan yang pertama, pembayaran manfaat atau satuan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dan beasiswa.
termasuk yang ditanggung oleh pemberi kerja, yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang terdirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua dan jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama. Yang kelima adalah beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 Undang-Undang. Sekian mungkin dari pertanyaan jawaban kamu, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 4 ya Mbak ya, nomor 4. Di situ dikatakan menurut kelompok 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis yang bukan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama apa Mbak? Yang pertama ada pembayaran manfaat atau satuan asuransi. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Ada yang jawabannya tidak sama dengan kelompok 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi. Apa yang dimaksud dengan santunan asuransi? Ada yang bisa menjawab? Santunan asuransi. Contohnya santunan asuransi yang kalian tahu? BPJS, apa? Jasa Marga. Selain itu, kalau bicara BPJS itu ada 2 ya BPJS. Yang kamu tahu yang pertama BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan itu termasuk santunan asuransi. Kalau Jasa Marga itu santunan asuransi dalam arti kecelakaan. Tapi kalau untuk yang bekerja di sebuah perusahaan ya, kalau yang bekerja di sebuah perusahaan, apakah juga menerima santunan Jasa Marga? Jasa Marga itu biasanya menerima santunan ketika dia kecelakaan di mana? Di jalan, misalnya di jalan. Jadi bukan di sebuah perusahaan ketika dia bekerja. Nah, yang dikatakan dalam PPh pasal 21 itu adalah ketika kamu misalnya nanti bekerja di sebuah perusahaan. Contohnya misalnya kamu kerja di perusahaan kontraktor. Ketika kamu lagi mengendarai mobil kontraktor itu mungkin ada salah satu kecelakaan di situ. Jadi itu bisa mendapatkan asuransi kesehatan. Selain asuransi kesehatan dan tenaga kerja, apalagi asuransi yang kalian tahu? Kecelakaan. Selain itu, dari kalian mungkin ada yang dapat asuransi pendidikan dari orang tua yang bekerja di dalam sebuah perusahaan. Di situ ada dana asuransi pendidikan yang bisa dipakai dari mulai SD sampai kuliah juga ada. Berikutnya yang kedua, penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan atau peningkatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk yang ditanggung oleh pemberi kerja, yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan. Nah, apa yang kalian tahu mengenai natura? Ada yang tahu natura atau kenikmatan? Dalam arti itu adalah seperti fasilitas, lebih tepatnya adalah fasilitas. Ada yang tahu contohnya natura atau fasilitas? Saya kasih ilustrasi adalah ketika kamu bekerja di perusahaan sebagai, misalnya nanti sebagai bagian keuangan, kamu dapat mobil dari perusahaan. Nah, manakah yang tergolong ke dalam natura dari ilustrasi itu? Mobil. Nah,
terus misalnya setiap bulan selain kamu dapat gaji, kamu juga dapat yang namanya beras atau kebutuhan pokok dari perusahaan itu. Jadi selain dapat uang, kamu juga dapat konsumsi atau dapat makanan. Itu juga tergolong natura. Jadi maknanya natura itu adalah fasilitas. Atau misalnya kamu kerja di luar kota, kamu dapat rumah dinas. Nah, rumah dinas itu ya miliknya perusahaan, tapi kamu berhak menempati. Maka rumah dinas itu namanya adalah natura. Nah, mobil, rumah, dan tadi ada tunjangan makanan dan minuman, itu bukan tergolong penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Jadi ketika kamu nanti dapat fasilitas, itu tidak perlu dipotong. Yang dipotong hanyalah gaji yang kamu terima setiap bulan. Itu yang dikenakan PPh pasal 21. Penghasilan berikutnya yang tidak tergolong PPh pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua dan jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua. Nah, yang berikutnya itu adalah iuran pensiun. Nah, misalnya nanti ada ayah atau ibu kalian yang bekerja tapi sudah pensiun, bukan pensiun dini ya. Mungkin ada yang pensiun. Nah, kalau ada, nah itu kan setiap bulan walaupun tidak bekerja di perusahaan itu masih dapat gaji, masih dapat uang, masih dapat gaji dari perusahaannya. Nah, kalau di situ sebelum mereka atau sebelum ayah ibu kalian tadi itu pensiun, itu ketika dia bekerja itu ada hasil dari penghasilannya itu sebagian dipotong untuk iuran pensiunnya. Jadi sebenarnya gaji yang diterima ketika dia itu sudah tidak bekerja atau gaji berupa pensiun itu didapatkan dari uang yang dipotong setiap bulannya dari gaji mereka ketika mereka dulu masih bekerja. Nah, iuran dana pensiun itu bukan tergolong PPh pasal 21. Jadi karena iuran pensiun itu dinikmati nanti ketika dia sudah masa pensiun. Jadi ketika misalnya masa jabatannya adalah 20 tahun. Jadi 20 tahun kemudian baru bisa menikmati uang pensiun. Nah, jadi itu tidak dipotong PPh pasal 21. Nanti ketika kalian menghitung dari penghasilan itu ada iuran pensiunnya, maka iuran pensiun itu harus dikeluarkan dari penghasilannya kalau ingin memotong pajak. Nah, penerimaan berikutnya penghasilan apa yang bukan dipotong PPh pasal 21? Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga atau zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang mewakili badan hukum agama. Nah, berikutnya adalah zakat yang diterima orang pribadi. Ada yang pernah menerima zakat? Menerima zakat? Pernah bayar zakat? Pernah. Nah, kalau misalnya kalian itu di situ dikatakan ya zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat. Nah, orang yang menerima zakat, kalau kalian kan pernah bayar zakat ya. Zakat apa yang pernah dibayar? Nah, ketika mau hari raya. Nah, kalau kalian menerima zakat, zakat itu tidak boleh dipotong pajak. Yang namanya zakat kan sumbangan. Sumbangan itu ya sumbangan, tidak boleh dipotong pajak. Yang terakhir adalah beasiswa. Beasiswa, bagaimana ada yang dapat beasiswa? Ada waktu SMP, SD. Beasiswa apa yang kalian terima? Oh, 1 semester tidak ada pembayaran iuran, mendapatkan beasiswa karena oh, jadi beasiswanya adalah beasiswa prestasi. Jadi karena dapat beasiswa prestasi,
nilainya tertinggi nomor 2 ketika daftar, maka dia dapat beasiswa. Nah, kalau misalnya itu kan beasiswa itu kebanyakan kan yang dapat ketika masih pelajar ya. Tapi contohnya yang dimaksud dalam sini yang bukan tergolong PPh pasal 21 itu misalnya juga termasuk beasiswa yang didapat ketika kamu bekerja. Misalnya kamu kerja terus lanjut kuliah. Lanjut kuliahnya adalah kamu dapat beasiswa. Jadi beasiswanya itu gratis kuliah di universitas tertentu. Nah, itu juga tidak dipotong pajak. Itu dari kelompok 1, boleh ditutup, nanti dilanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Sekian dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban 1. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sejumlah 6 juta rupiah atau sejumlah 500.000 sebulan. 2. Iuran pensiun yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun. 3. Iuran jaminan hari tua yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara tabungan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun. 4. Biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum sejumlah 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Nah, itu jawaban dari kelompok berapa? 2. Dari pertanyaan nomor 5. Ada yang jawabannya tidak sama dari kelompok 2. Pengurang yang diperbolehkan dalam menghitung PPh pasal 21. Yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum sejumlah 6 juta sampai 500.000 sebulan. Nah, 1 adalah biaya jabatan. Nomor 1, kelompok lain jawabannya apa? Sama, biaya jabatan. Biaya jabatan itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang diperbolehkan dalam mengurangi PPh pasal 21 itu biaya jabatannya adalah 5% dari penghasilan bruto atau maksimalnya adalah 6 juta. Misalnya saya kasih contoh, kalau kamu 1 bulan dapat gajinya itu adalah 30 juta. Berapakah biaya jabatannya? 1 bulan kalian nanti dapat gaji 30 juta. Biaya jabatannya berapa? 5% dikali berapa itu? 5% dikali 30 juta adalah, nah, 5% dari 30 juta adalah 1.500.000. Jadi 1.500.000 itu masih berada di bawah ambang batas maksimal. Maksimalnya adalah 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Nah, tadi pertanyaan saya adalah kalau kamu 1 bulan dapat gaji 30 juta, biaya jabatannya adalah 1.500.000 kalau dihitung dikalikan 5%. Nah, sedangkan
batas maksimalnya adalah 500.000. Jadi yang boleh dikurangkan hanya 500.000. Jadi gajinya 30 juta dikurangi biaya jabatannya 500.000. 500.000 itu 1 bulan. Kalau 30 juta sebulan berarti 1 tahun dapat gaji berapa? 30 dikali 12. 30 juta dikali 12. 360 juta. Kalau 360 juta jadi biaya jabatannya itu terlalu banyak, maka batas maksimalnya adalah 500.000. Nah, berikutnya adalah iuran pensiun. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau nanti dapat iuran pensiun itu harus dikurangkan dalam menghitung PPh pasal 21 karena dinikmati di masa pensiun. Yang ketiga adalah iuran jaminan hari tua, yaitu iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara tabungan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun. Nah, apa bedanya iuran pensiun dengan iuran jaminan hari tua? Ada yang bisa jawab? Di situ ada, tadi kan ada iuran pensiun, tapi juga ada jaminan hari tua. Kalau pensiun kan ya pas hari tua ya. Nah, apa bedanya jaminan hari tua dengan iuran pensiun? Nah. Kalau iuran pensiun adalah dapat diambil kapan saja dan tidak ada batasan masa kepesertaannya, sedangkan jaminan pensiun hanya dapat diambil apabila tenaga kerja telah memasuki masa pensiun di usia 56 tahun. Nah, jadi kalau jaminan hari tua itu bisa diambil kapan saja. Kalau masih bekerja di perusahaan itu boleh diambil kapan saja. Jadi jaminan hari tua itu boleh diambil kapan saja, sedangkan iuran pensiun hanya bisa dikomplainkan atau diambil ketika dia sudah masa pensiun, berusia. Kalau di situ ketentuannya pensiunnya adalah 56 tahun ke atas. Setiap perusahaan itu menentukan masa pensiunnya itu tidak sama. Jadi ada yang tadi kalau katanya Nisa itu adalah 56 tahun, tapi ada yang sampai 60 tahun juga ada. Tergantung. Kalau mungkin Bapak Ibu kalian ada yang sebagai bekerja jadi PNS? Ada? Nah, kalau PNS rata-rata itu 60 tahun. Kalau di pabrik biasanya ada yang 56 tahun juga sudah pensiun. Nah, yang terakhir tadi kalau ada iuran pensiun, ada iuran jaminan hari tua. Yang terakhir adalah biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum sejumlah 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Nah, tadi kalau kalian tadi kan sudah tahu yang namanya biaya jabatan ya. Itu dihitungnya adalah dari penghasilan yang diterima setiap bulan ketika bekerja. Tapi kalau biaya pensiun itu adalah diambil dari penghasilan ketika sudah pensiun. Misalnya tadi kalau sudah pensiun dapat gajinya kan tidak sebanyak ketika bekerja. Itu ada pengurangnya berupa biaya pensiun sebesar 5% atau di situ ada batas maksimumnya yaitu 2.400.000 atau 200.000 sebulan. Jadi lebih kecil daripada yang biaya jabatan. Kalau biaya jabatan adalah 500.000, sedangkan untuk biaya pensiun itu adalah 200.000
per bulan. Jadi kalau untuk biaya jabatan adalah 6 juta 1 tahun, untuk biaya pensiun diturunkan lagi yaitu 2.400.000 setahun. Berikutnya pertanyaan yang terakhir untuk kelompok 2 boleh diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir adalah kelompok 6. Dijelaskan aja nggak apa-apa. Dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dijelaskan jawaban nomor 6. Analisislah aturan mengenai penghasilan tidak kena pajak dari tahun 2012 sampai yang aturan terbaru. Tahun 2012 PTKP Lanjang TK Mohon maaf untuk kelompok 6. Kelompok yang lain kan juga sudah menjawab nomor 6 itu kan membandingkan ya. Pertanyaan dari nomor 6 itu kan adalah membandingkan yang namanya penghasilan tidak kena pajak dari tahun 2016 sampai 2012 sampai tahun 2016. Nah, ketika kelompok 6 membacakan sepertinya ya jawabannya adalah hampir sama. Kita bahas saja dimulai dari tahun 2012. Kita bandingkan 2012, tahun berikutnya adalah tahun 2013. Tahun 2012. Jadi yang namanya apa sih yang namanya penghasilan tidak kena pajak itu? Di situ di modul kalian keterangannya adalah penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang dimuat dalam PPh pasal 21. Jadi ya, ketika kalian nanti mau menghitung pajak penghasilan itu ada namanya adalah penghasilan tidak kena pajak atau mengurangi
mengurangi. Jadi tidak serta-merta langsung misalnya tadi gajinya 30 juta langsung dipotong pajak 5%, tidak seperti itu. Tapi ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi itu adalah untuk pengurang. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016 itu mengalami perubahan peraturan. Kalau tahun 2012, nah yang namanya pajak penghasilan tidak kena pajak itu dimulai dari wajib pajak yang di situ keterangannya adalah TK-0 atau TK-0. Nah, maknanya TK-0 itu adalah yang namanya wajib pajak itu kan punya status. Nah, dimulai dari yang belum menikah, berikutnya yang sudah menikah dan memiliki anak 1. Jadi di situ dari TK-0 maksudnya adalah tidak kawin, 0 berarti belum punya anak. Kalau ada K-1 itu berarti sudah menikah, punya anak 1. Nah, PTKP itu dimulai dari pengurangnya adalah dari nomor 1 adalah diri sendiri. Diri sendiri yang digolongkan sebagai wajib pajak. Tahun 2012 untuk diri sendiri atau untuk wajib pajak berapa PTKP-nya? Tahun 2012. Diri sendiri dalam 1 tahun adalah 15.840 itu 1 tahun ya, hitungannya adalah 1 tahun. Untuk diri sendiri adalah 15.840. Tahun berikutnya 2013. Kalau tahun 2013 mengalami peningkatan berapa? 24.300.000. Nah, kalau 2012 adalah 15.840, sedangkan 2013 itu mengalami peningkatan 24.300.000. Tahun 2014 sama. Berubah lagi peraturannya adalah tahun 2015. Berapa tahun 2015? 36 juta. Dan yang terakhir adalah tahun 2016. Berapa tahun 2016? Nah, 54 juta. Itu dihitung selama 1 tahun. Nah, ditambah lagi di situ tadi kan saya katakan adalah untuk wajib pajak atau untuk diri sendiri. Berikutnya ada tambahan ketika dia berubah status sudah menikah. Nah, ditambahi dimulai dari tahun 2012 kalau sudah menikah ada PTKP tambahan senilai. Nah, tadi kalau diri sendiri kan adalah untuk tahun 2012 nilainya 15.840. Itu kalau 1 bulan berarti berapa? 15.840 dibagi 12 1.320.000. Nah, 1.320.000 itu adalah tambahan ketika PTKP itu dikatakan wajib pajaknya adalah sudah berganti status menikah. Jadi hitungannya adalah 15.840 ditambah 1.320.000. Berikutnya sama seperti itu di tahun 2013, berarti tambahannya kalau dia menikah adalah tadi 24 juta. 300 dibagi 12 ketemunya adalah 2.025.000. Nah, kalau di tabel kalian itu kan sudah penjumlahan ya. Jadi di tabel kalian yang kalian cari itu misalnya TK0 24.300.000. Maka kalau K1
24.300.000 ditambah 2.025.000, hasilnya adalah 26.325.000 itu hasil penambahan dari wajib pajak diri sendiri ditambah ketika dia sudah menikah itu ditambahkan 2.025.000. Jadi penambahan status itu adalah dihitung setara PTKP yang 1 bulan. Nah, untuk yang tahun 2015 kan 36 juta. Maka penambahannya ketika dia sudah menikah adalah 36 juta dibagi 12. Hasilnya adalah 3 juta. Nah, yang terakhir yang tahun 2016 kalau 54 juta maka tambahannya ketika sudah menikah adalah 4.500.000. Jadi kalau dia belum menikah, PTKP-nya adalah 1 tahunnya adalah 54 juta atau 1 bulannya adalah 4,5 juta. Tapi kalau dia sudah menikah ditambahi lagi 4,5 ditambah 4,5 jadi 9 juta 1 bulannya. Kalau 1 tahun ya berarti 54 ditambah 4.500.000 berapa? 59.500. Nah, berikutnya di situ tadi kelompok 6 mengatakan ada penghasilan gabungan ya. Kelompok kalian ada yang menuliskan penghasilan gabungan. Nah, penghasilan gabungan dimulai dari tahun 2012 berapa penghasilan gabungannya? 33 juta. Nah, penghasilan gabungan 33 juta itu adalah didapatkan dari wajib pajak tadi kalau pribadi 15.840 ditambah lagi jadi 2 kali 15.840 dikali 2 hasilnya adalah 15.840 dikali 2 hasilnya adalah 31.680 ditambah 1 bulannya tadi berapa ya kalau untuk 15.840 1.320 ditambah 15.840 ditambah 15.840 ketemunya adalah 33 juta. Nah, untuk yang nomor 6 dari kelompok 6 jawaban yang penghasilan gabungan, maksudnya penghasilan gabungan itu adalah kalau nanti kamu sudah menikah suamimu atau istrimu punya penghasilan itu digabung, jadi dua-duanya itu penghasilannya digabung. Kalau penghasilannya digabung maka menghitung PTKP itu adalah dimulai dari diri sendiri. Kalau di tahun 2012 contohnya adalah 15.840 terus ditambah dia sudah menikah berarti ditambahi 1.320 dan ditambah 15.840 maka di tabel kalian itu kan langsung ketemu 33 juta. Jadi caranya seperti itu, setiap perbedaan peraturan sebenarnya cara menghitungnya adalah sama. Untuk tahun 2016 berapa kalau penghasilan gabungan? Kalau tahun 2016 kalau penghasilannya digabung berapa? 54 juta. 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 54 juta lagi 112.500. Nah, yang terakhir di situ penambahan yang terakhir adalah ketika dia punya keluarga, anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat. Nah, misalnya di tabel kalian itu kan kemarin saya lihat adalah klasifikasinya adalah TK-0, K-1, berikutnya ada
Kakak. TK garing 2, terus berikutnya K garing 3. Adakah yang K garing 4 di tabel? Tidak ada. Maksimal berapa? 3. Nah, maksimal adalah 3. Jadi yang boleh menjadi tanggungan kalau kalian nanti punya anak ya, yang boleh menjadi tanggungan kalau kalian punya anak itu adalah maksimal 2 anak yang boleh dipotongkan ketika kamu nanti dapat penghasilan, dipotong PPh pasal 21. Maksimal adalah 2 anak ditambahi dengan 1, di situ adalah tadi dikatakan di modul itu adalah anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat. Maksimal adalah 3 orang. Jadi misalnya, jadi tanggungan yang boleh dari anak itu adalah hanya 3 orang. 2 anak kandung dan 1 anak angkat gitu boleh. Atau kalau tidak punya anak, punya 3 anak angkat, itu berarti maksimal punya 3. Kalian saudaranya di rumah ada berapa? 2. Nah, misalnya sesi, saudaranya ada 4. Kalau misalnya nanti kalau ibunya itu dapat penghasilan dan dipotong pajak, itu yang boleh diakui adalah maksimal anaknya 2 gitu. Itu dari kelompok 6. Kelompok 6 boleh ditutup presentasinya. Sudah tidak ada yang ditanyakan. Sekian dari presentasi kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tadi kan sudah presentasi ya. Nah, kita mau menarik kesimpulan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Nomor 1, apa pertanyaan nomor 1? Nah, siapakah penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21? Siapa? Pejabat negara. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, kelima ada? Tidak ada. Jawaban nomor 2. Penghasilan yang tidak termasuk PPh pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik. Yang kedua, konsulat. Yang ketiga tadi? Nah, pejabat perwakilan organisasi internasional. Yang keempat, penghasilan manakah yang dikenakan potongan pajak penghasilan? 1 adalah penghasilan dari pegawai tetap. Yang kedua, yang ketiga, yang pertama pegawai tetap, yang kedua adalah penerima pensiun, yang ketiga pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Yang keempat pegawai tidak tetap. Yang terakhir imbalan kepada bukan pegawai. Ada lagi? Oh, ada. Belum terakhir. Belum. Peserta kegiatan. Kalau kalian misalnya seminar, nanti kalau sudah bekerja ngikutin seminar itu juga bisa sebagai peserta kegiatan. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu penghasilan yang dikecualikan, yang tidak boleh dipotong adalah 1, santunan asuransi. Yang kedua adalah natura. Terus yang ketiga, iuran pensiun. Yang keempat, zakat. Yang kelima ada beasiswa. Nah, pertanyaan nomor 5, pengurang yang dibolehkan adalah
biaya jabatan. Yang kedua, iuran pensiun, jaminan hari tua. Yang terakhir adalah biaya pensiun. Nah, yang nomor 6 ini, nomor 6 saya tuliskan di papan ya, karena adalah tabel. Tahun 2012, 2013, maknanya kenapa melonjak 2013 ke 15? Karena yang 2014 itu sama dengan 2014. Nah, sama. 2012 untuk wajib pajak. Berapa PTKP-nya? 15 juta 840. 2013 24 juta 300. 2015 sedangkan 2016 adalah, nah itu untuk wajib pajak. Yang kedua, ketika dia sudah menikah ditambahi 1 juta. Nah, cara menghitungnya kalau ditambahi dia sudah berganti status sudah menikah adalah 15 juta 80 dibagi 12. Nah, ini juga berapa? 24 juta 300 dibagi 12, 2 juta 25, 2 juta 25.000. 36 juta dibagi 12, 54 dibagi 12 adalah 4 juta 500. Yang berikutnya, kalau tadi ada penghasilannya digabung, penghasilan suami atau istri digabung, itu ditambahkan sama dengan ini, 15 juta 840. Yang sebelah sini 24 juta 300. Ini ditambahkan 36 juta. Yang sebelah sini juga. Nah, yang terakhir adalah tanggungan. Tanggungan itu tadi dikatakan bisa anak kandung kalau memiliki anak, atau keluarga yang semenda, tadi bisa anak angkat, ayah atau ibu. Itu maksimal adalah 3 tanggungan dengan ditambahkan per tanggungan adalah senilai dengan status ketika dia menikah, berarti 1 juta 320 per tanggungan ya. Sebelah sini juga 2 juta 25, 3 juta, dan 4 juta 500. Nah, pertanyaannya misalnya, saya kasih pertanyaan, misalnya Pak Suroso itu sudah menikah, memiliki 2 anak. Berapakah PTKP-nya tahun 2016? Menikah punya anak 2, berarti K2. Dan penghasilan suami dan istrinya tidak perlu digabung. Yang dihitung adalah penghasilan dari Pak Suroso sendiri. Maka menghitungnya untuk PTKP K2 tidak digabung, berapa? 54 juta ditambah 4 juta 500 ditambah 9 juta. Pak Suroso penghasilannya dipotong 54 juta, berikutnya karena sudah menikah ditambah 4 juta 500, karena punya anak 2 ditambahkan dengan 9 juta, maka hasilnya 67.500. Misal penghasilannya Pak Suroso itu adalah 100 juta dalam 1 tahun, maka dipotong PTKP-nya 67.500. 100 juta dikurangi 67.500. Hasilnya 32.500. Nah, jadi itu masuknya adalah penghasilan tidak kena pajak itu ketika nanti menghitung
kalau misalnya 1 tahun dapat penghasilan 100 juta, yang boleh dihitung memotong pajak itu adalah 32.500. Jadi harus dipotong dengan PTKP dulu. Tidak boleh langsung 100 juta langsung dikalikan dengan pajak, itu memberatkan wajib pajak. Kalau misalnya pajaknya banyak-banyak, orang itu mikirnya adalah ngapain saya dapat uang banyak, kan nanti dipotong gitu. Nah, makanya ada peraturan seperti ini. Nah, itu mengenai materi hari ini. Kesimpulannya adalah kalian bisa mengerjakan dan memilah atau mengklasifikasi penghasilan mana yang boleh dipotong dan tidak dipotong, serta peraturan mengenai PTKP. Nah, untuk sesi yang terakhir saya ada latihan soal. Tadi sepertinya masih sama, tapi ada yang sudah ngantuk. Mungkin tadi malam tidur jam berapa? Jam? Setengah dua. Setengah 7 malam. Nah, karena masih jam pertama, saya harap jangan ngantuk lah gitu. Kalau jam pertama kan masih semangat. Nah, silakan, ini saya bagikan latihan soalnya. Setiap kelompok nanti bisa di barcode, disiapkan. Kalian ada barcode scanner ya di HP-nya? Ada. Bukan pakai Google Lens ya? Pakai apa? Pakai barcode scanner. Nah. Ya. Kalau misalnya salah satu teman sudah bisa ngebarcode, itu linknya bisa dikirim di WA. www.kahoot.com. Coba saya coba di sini. Tadi kan muncul yang seperti
seperti ini ya kalian ya. Awal-awal ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Oh ini loh, ini loh. Oke, seperti ini kan ya? Seperti ini kan ya harusnya ya. Nah, kalau misalnya diklik start gini di HP kalian, tampilannya ini kan tampilan di layar laptop saya ya. Kalau di HP insya Allah juga sama. Di layar laptop. Nah, ini kan muncul gini ya. Play with up to ini. Nah, ada dua. Nah, gini. Nah, lock this game to prevent more player for joining. Nah, ini kalau misalnya diklik start kan nggak bisa. Jadi ini pakai join, pakai ini apa namanya, scan barcode yang atas itu, atau join dengan enter game pin. Coba kalian kan sudah punya akunnya Kahoot ya, akunnya Kahoot sudah punya kan, tadi kan sudah bisa login semua ya. Nah sekarang coba buka Google ya. Buka Google, terus masuk ke www.kahoot.it. Terus join, terus klik join. Di tengah, kalau sudah masuk ke aplikasi Kahoot ya, terus join. Join a game. Nah kayak gini loh, lihat di layar muncul kayak gini nggak? Nah ini masukkan kode ini, kode itu masukkan 67683 67683. Namanya, nama kalian kalau di situ hanya berapa karakter, berarti ditulis nama panggilan juga boleh. 67683, enter. Kalau sub nickname berarti nama panggilan. Oke, go. Nah ini saya sudah bisa, tuh ada, nah ada ya, ada. Oke, silakan. Oke, sudah ada yang sudah. Ini mana? Ini. Sudah? Oke, kalau sudah saya start ya. Nah, get ready. Oke, silahkan. 3, 2, 1.
Nah, ya udah. Nah, ini ada nih. Nih, nah. Ayo di situ ada. Oke, gini kita jawab bareng-bareng. Iya itu. Ayo ini. Gini. Itu tinggal diklik, tinggal diklik, pilih aja itu, diklik. Iya. Merah. Ya. Biru, ayo. Allahumma sholli. Loh, ini kan saya, ini kan punya saya yang login. Soalnya kan ada waktunya. Punya saya lagi aja itu. Ya wifi. Oke, ini kita jawab bareng-bareng. Coba. Nomor 2. Berikut ini penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 kecuali Pejabat keuangan. No, warna apa? Kok loading sih? Berikutnya, kuis berikutnya. Kuis ketiga. Oke, kuis ketiga. 1 answer, 2 answer. Bisa ya? Sudah ada yang bisa jawab ya? 6 answer. Ada yang sudah bisa jawab ya? Sudah. Karena punya saya lebih. Yang di sini juga sama. Sama nih punya saya. Ini ada 11 yang sudah jawab. 11 answer. Waktunya 19 detik, 18, 17. Gak ada sinyal itu. Continue. Oke. Nah, ini ada Mira yang nomor 1 ya. Connection loss. Oke, nomor 4. Nah, ini ada yang 1 jawab. Di HP saya juga nggak bisa loh.
20 orang? 20 ansur ini? 20? Nah, Ken, next. Loh, Mira, Mira terus. Oke, berikutnya nomor 5. Saya percepat nomor 5. Belum mau istirahat. Ini yang terakhir ya, nomor 5. Ada yang nyantel, ada yang enggak ya? Loh, itu ada yang bisa ya. Dicoba. Oke, sudah ya. Karena wifi-nya lagi nggak baik, jadi saya akhiri aja sampai nomor 5 ya. Nanti bisa, boleh duduk dulu Pak. Nanti bisa dilanjutkan yang ke berikutnya. Itu saya hentikan sampai nomor 5 aja, karena waktunya sudah istirahat. Tadi kalian bisa, nanti bisa dicoba lagi. Nanti dicoba lagi bisa, karena kita terkendala wifi-nya yang nggak bagus. Nah, kalian hari ini sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Setelah itu tadi juga sudah menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Hari ini kita selesaikan materinya PPA pasal 21 sampai ini. Dan minggu depan, hari Senin, kita bahas lagi materi PPA pasal 21 dengan penghitungan pajaknya. Kalau hari ini hanya teorinya, minggu depan adalah mengenai penghitungan pajak. Itu pelajaran hari ini yang bisa kita peroleh. Silakan dikumpulkan semua lembar tugas sama ini barcode. Sudah dikumpulkan semuanya. Ada yang ditanyakan? Gak ada. Mohon maaf karena wifi-nya hari ini lagi nggak baik. Nanti pertemuan berikutnya kalian bisa konekkan wifi. Nanti saya coba perbaiki lagi ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.